Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita belajar. Pada kesempatan ini akan membahas tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan pembelajaran untuk materi ini? 1. Murid dapat membaca Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Surat Al-A'raf ayat 54 sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan gunnah. Yang kedua, murid dapat menghafal Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54 sesuai kaidah ilmu tajwid, khususnya hukum bacaan gunnah. 3. Murid dapat mengartikan perkata Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54 dengan benar. Dan yang keempat, murid dapat menelaah kandungan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 57 dan hadis tentang penciptaan dan keteraturan alam semesta serta cara bersyukur terhadap apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 tujuannya bisa membaca, menghafal, mengartikan, dan menelaah kandungannya. Semoga kita bisa. Yang ke-1, membaca dulu. Membaca Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Diulang membacanya sampai hafal. Artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Sekarang kita membaca surat Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubuhu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin biamrihi ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Diulang beberapa kali sampai hafal. Artinya, sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam.
Sekarang kita belajar ilmu tajwid tentang gunah. Secara bahasa, gunah artinya suatu pangkal hidung, suara pada pangkal hidung. Cara membacanya harus didengungkan dengan panjang 2 harokat. Suatu bacaan dapat disebut gunah apabila terdapat huruf nun bertasdid atau mim bertasdid. Ini contohnya, nun bertasdid. Inna, jadi ditahan 2 harokat pada huruf nunnya. Yang kedua, wan nasi. Kemudian contoh mim disidah. Summa, mim. Nah, ini adalah nun yang bersidah, dibacanya harus gunnah. Sekarang hukum tajwid Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Alladzina kafaru annas samawati. Ada alladzina, ini alif lam syamsiyah. Kenapa disebut alif lam syamsiyah? Karena ada alif lam menghadapi huruf lam. Alladzi itu asalnya lam satu sukun, yang satu bersidah. Nah, jadi alif lam itu alif lam menghadapi huruf lam, bukan da. Alladzi itu ada ia sukun sebelum harokat kasroh. Ini dibaca 2 harokat, namanya mad tabi'i. Kafaru anna. Kafaru anna itu ada tanda mad bertemu dengan hamzah dalam pisah kalimat atau 2 kalimat. Kalimat ke pertama kafaru, kalimat kedua anna. Jadi beda arti ya. Nah, ini namanya mad jaiz munfasil. Kemudian anna. Nah, ini ada kalimat anna. Ada nunnya disidah, itu namanya sidah gunnah atau gunnah musaddadah karena nunnya disidah. Annas samawati. Nah, itu ada alif lam samsiyah. Kenapa disebut alif lam samsiyah? Karena alif lam menghadapi huruf sa. Membaca alif lam samsiyah itu berarti alif lamnya nggak dibaca jelas. Ada alif lam tapi nggak dibaca jelas. Jadi bukan anal tapi annas samawati. Kemudian ini ada mim patah berdiri, waw patah berdiri. Patah berdiri itu pengganti dari alif sukun. Itu disebut dengan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Kemudian wal ardo itu ada alif lam menghadapi huruf a. A itu termasuk salah satu dari huruf qamariyah. Ini disebut dengan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah dibacanya jelas alif lamnya. Kemudian rotqong fafataqnahuma. Rotqong ini ada tanda sidah, ada tanwin fathah bertemu dengan huruf fa. Fa itu kalau dalam hukum nun mati atau tanwin termasuk kepada hukum bacaan ikhfa. Nah, makanya disamarkan bacaannya karena tanwin menghadapi huruf fa. Rotqong, kemudian fafataqnahuma. Nah, ini ada huruf kof. Kof yang mati. Kof yang mati itu namanya huruf qalqalah. Nah, ini disebut qalqalah sugro. Kenapa disebut qalqalah sugro? Karena huruf qalqalahnya matinya mati asli, bukan karena diwakofkan. Dan itu di tengah kalimat. Fafataqna huma, na matobi'i 2 harokat, huma matobi'i. Kemudian minal ma'i. Minal alif lam qamariyah. Alif lam menghadapi huruf mim. Ma'i. Ma itu namanya mad wajib mutasil karena ada tambah mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Hanya ma itu artinya air. Nah, ini satu kalimat namanya mad wajib mutasil. Kemudian kullu syai'in hai. Syai'in hai, ini ada tanwin kasroh bertemu dengan ha. Nah, itu namanya idhar. Jadi innya dibaca jelas, syai'in. Kemudian afala yu'minun. Afala matobi'i ada alif sukun sebelum harokat fathah. Kemudian yu'minun. Nah, yuk nama nggak dibaca panjang karena ada hamzahnya.
yu'minun itu mad arid disukun. Mad arid disukun itu adalah huruf mad atau bacaan mad yang diikuti oleh huruf yang hidup dan dimatikan karena dibaca wakof. Asalnya yu'minuna karena diwakofkan jadi yu'minun. Itu namanya mad arid disukun. Mad arid disukun itu harokatnya boleh 2, boleh 4, atau 6 harokat. Sekarang hukum tajwid Quran Surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi, inna itu guna musyaddadah karena ada nun bersidah. Rabbakumullahu itu namanya lam jalalah tafhim. Kenapa dibaca tafhim? Karena sebelum lafaz Allah lafaz Allah itu harokatnya kasroh. Domah, maaf. Jadi sebelum lafaz Allah harokatnya domah, makanya disebut tafhim. Jadi bacaannya bukan lah tapi loh. Rabbakumullahul ladzi, hul alif lam samsiyah. Tadi udah dibahas ya yang itu. Kemudian selanjutnya khalaqas samawati. Nah itu alif lam samsiyah. Seperti tadi, jadi ada alif lam menghadapi huruf sin. Dibacanya tidak jelas. Ma, wa itu mat tabi'i. Wal ardo itu alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf alif. Dibacanya jelas. Kemudian ayyamil summa, ini ada tanwin bertemu dengan sa, namanya ikhfa. Nah, karena dalam hukum nun mati atau tanwin sa itu termasuk huruf ikhfa, makanya dibacanya samar-samar. Ayyamil summa. Kemudian alal arsh itu alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf ain, dibacanya jelas. Yugsil laila, ini alif lam samsiyah. Alif lam samsiyah sama dengan al-ladhinya. Yugsil lailan naharo alif lam samsiyah juga karena alif lam menghadapi huruf nun. Kemudian yatlubuhu hasisa. Nah itu huruf qalqalah. Huruf qalqalahnya adalah huruf to. To-nya mati asli dan di tengah kalimat. Makanya disebut dengan qalqalah sugro. Kemudian hasisa. Nah ini kalau diwakofkan jadi mad iwad. Itu pengganti patah tanwin. Nah ini tanwin fathah. Kalau dibaca wakof itu jadi dibaca 2 harokat ya. Jadi dipatahkan hasisa. Tapi kalau disambungkan enggak patah. Bukan mad iwad, tapi lihat yang atas. Kalau di sini hasisa wasyamsa. Nah kalau disatukan berarti tanwin menghadapi waw idgham bila bigunah. Nah, tapi kalau diwakofkan mad iwad. Kemudian wasyamsa itu artinya tajwidnya alif lam samsiyah karena alif lam menghadapi huruf wasyamsa. Ini alif lam menghadapi huruf sya, namanya alif lam syamsiyah. Wal qamara itu alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qaf, dibacanya jelas. Wan nujuma alif lam samsiyah karena alif lam menghadapi huruf nun. Jadi banyak ya alif lam samsiyah, alif lam qamariyah, kemudian mad tabi'i. Nah itu udah dibahas. Sekarang selanjutnya tentang arti mufradat. Nah kita harus tahu mufradat. Mufradat itu arti kata. Nah yang pertama, awalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yara, dan apakah tidak mengetahui alladzina, orang-orang yang kafir, annas samawati, bahwasannya langit, wal ardo, dan bumi, kanata adalah rotkon, sesuatu yang padu. Fapataknahuma, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Waja'alna, dan kami jadikan minal ma'i, dari air, kulla syai'in, segala sesuatu hai yang hidup. Afala yu'minun, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Nah itu mufradat surat Al-Anbiya.
Sekarang mufradat Quran surat Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu, sungguh Tuhanmu adalah Allah, alladzi yang khalaqa, menciptakan as-samawati, langit, wal ardo, dan bumi, fi sittati, dalam 6 ayamin, masa, tsummastawa, lalu dia bersemayam, alal arsh, di atas arsh, yugshi, dia menutup al-laila, malam, an-nahara, kepada siang, yaqlubuhu, yang mengikuti hasisan dengan cepat, wasyamsa, dia ciptakan matahari, wal qamara, dan bulan, wan nujuma, bintang-bintang, musakhkharatin, tunduk, bi amrihi, kepada perintahnya. Allah, ingatlah, lahu, menjadi haknya, al khalqu, segala penciptaan, wal dan urusan. Tabarakallah, maha suci Allah, Rabbu, Tuhan al-alamin, seluruh alam. Nah, sekarang kandungannya. Memahami kandungan Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Ayat ini menjelaskan tentang asal-usul alam semesta, di mana langit dan bumi pada awalnya adalah satu kesatuan yang terpadu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memisahkan keduanya. Nah, ayat ini menegaskan bahwa Allah menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Kemudian kandungan Quran surat Al-A'raf ayat 54. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta langit dan bumi dalam 6 masa. Setelah menciptakan alam semesta, Allah bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusannya. Diatur pula pergantian malam dan siang yang saling mengikuti dengan cepat, serta penciptaan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang semuanya tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kandungannya. Nah, kalau di pelajaran PAI itu kita mengetahui tentang dalil penciptaan langit dan bumi. Kalau di IPA itu dibahas tentang tentang alam semesta, tapi menurut ilmuwan gitu. Nah, kalau di PAI itu bahwa alam semesta yang begitu megahnya itu ternyata ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Ini dalilnya ada di Quran surat Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf 54. Nah, jadi kalian harus yakin kan bahwa ada langit, bumi, bintang-bintang, semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus bersyukur pada Allah dan kita harus mentaati kepada perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan kita harus taati. Dan yang Allah cegah atau Allah larang itu kita harus meninggalkannya. Nah, ini pesan Nabi Muhammad SAW tentang menguasai ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan akal dan kecerdasan agar bisa mengungkap rahasia alam semesta melalui berbagai cabang ilmu seperti astronomi, biologi, fisika, dan lain-lain. Rasulullah SAW memberikan pesan kuat terkait pentingnya ilmu pengetahuan. Yang ke-1, menuntut ilmu adalah kewajiban berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kemudian yang kedua, pentingnya ilmu pengetahuan, jalan kemudahan menuju surga. Nah, berdasarkan hadis riwayat Muslim, siapapun yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi kita harus semangat untuk belajar ya. Kemudian yang ketiga, perintah untuk terus belajar itu ada juga di hadis. Nah, ini manusia didorong untuk menjadi orang yang berilmu atau alim.
Oh, yang kedua orang yang belajar, itu namanya muta'alim. Yang ketiga orang yang mau mendengarkan ilmu atau minimal orang yang menyukai ilmu. Nah, itu harus belajar. Kemudian Rasulullah SAW melarang kita menjadi orang kelima. Apa sih maksudnya orang kelima itu? Orang kelima itu orang yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan membenci ilmu. Nah, itu orang yang kelima. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Nah, karena hal yang kelima itu akan mendatangkan kecelakaan. Jadi minimal kita eh, menyukai ilmunya, kemudian senang mendengar ilmu, kemudian kita belajar ilmu, dan yang paling bagus adalah menjadi orang yang berilmu. Nah, itu semangat untuk belajarnya tinggi sekali. Nah, sekarang apa sih nilai-nilai yang dapat dipetik dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54? Nah, memahami penciptaan tentang memahami tentang penciptaan dan keteraturan alam semesta, kita dapat mengambil beberapa nilai positif untuk kehidupan sehari-hari. Pertama, kecerdasan intelektual. Itu artinya mendorong manusia untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah di lingkungan sekitarnya. Yang kedua, aspek spiritual. Nah, ini meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur alam dengan sangat rapi. Yang ketiga, keteraturan hidup. Keteraturan peredaran alam semesta, seperti ada siang dan malam, itu menginspirasi manusia agar menjalani kehidupan secara disiplin dan teratur. Dan yang keempat, menjaga lingkungan dan cinta tanah air. Itu memotivasi manusia untuk merawat alam secara berkelanjutan, serta mencintai tanah air yang diciptakan dengan penuh keindahan. Nah, itu nilai-nilai yang dapat dipetik dari pembelajaran hari ini. Jadi kesimpulannya, alam semesta adalah bukti nyata kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui keteraturan dan keindahan ciptaannya. Manusia diajak untuk merenung, bersyukur, dan menjaga alam sebagai amanah darinya. Nah, itu pembelajaran hari ini. Jadi, kita sekarang yakin kan bahwa alam semesta itu adalah ciptaan Allah. Nah, jadi Allah itu ada, yang menjadi buktinya adalah alam semesta. Tidak ada yang bisa menciptakan alam ini kecuali Allah. Itu ada di Quran, yaitu salah satunya Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Al-A'raf ayat 54. Nah, semoga itu menjadi keyakinan buat kalian bahwa kalian lebih semangat lagi untuk beribadah dan beramal soleh, serta semangat untuk mencari ilmu pengetahuan, baik agama maupun yang lainnya. Semangat untuk mencari ilmu. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita semua, selalu mencintai kita dan melindungi kita semua. Dan semoga kita berada di jalan yang lurus, yang Allah ridhoi, dan mendapatkan surga Allah, surga Firdaus, surga bersama Nabi dan Rasul. Demikian yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah mendengarkan.